Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manga Solo Leveling chapter 143 sampai chapter 145. Di mana kita akan diperlihatkan Jinho yang telah disiksa sampai sekarang, dan kita juga diperlihatkan Jinho yang murka dan langsung menyerang dengan sangat brutal. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Dan pada saat ini, Jinho bergerak sendiri untuk mencari keberadaan Jinho yang telah hilang. Sial, aku ceroboh. Aku lupa menempatkan prajurit bayangan untuk menjaga Jinho setelah menggunakan Shadow Exchange untuk menyelamatkan ayahnya beberapa hari yang lalu. Aku tidak ingin kejadian seperti Jin terjadi lagi. Keluarlah. Jinho kemudian mengeluarkan sejumlah prajurit bayangan untuk mencari Jinho. Dan seketika, semua prajurit bayangan Jinho pun langsung menyebar ke seluruh penjuru kota. Scene kemudian berpindah ke tempat Thomas Andre berada. Setelah Thomas mendapat laporan dari Laura, ia pun langsung pergi mencari Hwang Dong-su. Dan pada saat itulah, Thomas melihat para petugas yang ditugaskan untuk mengawasi Hwang Dong-su kini telah terkapar tak berdaya. Thomas marah dan berkata, "Sialan kau Hwang Dong-su, cepat cari dia sebelum Hunter Sung menemukannya. Kita harus menemukan Hwang Dong-su terlebih dahulu bagaimanapun caranya." Sementara itu di sisi lain, terlihat seseorang yang sudah tak berdaya hingga meneteskan darah dari mulutnya, dan di hadapannya tengah berdiri sosok Hwang Dong-su. Scene kemudian berpindah ke tempat Jinho berada. Kini ia telah berdiri di atas gedung sambil mendengarkan omongan-omongan masyarakat yang didengar para prajurit bayangannya. Namun sialnya, Jinho tidak mendengar satupun orang yang berbicara tentang Jinho. Apa mungkin dia sudah meninggalkan kota? Tapi Jinho adalah seorang hunter yang orang-orang biasa tidak akan sanggup menculiknya meskipun dalam jumlah banyak. Walaupun mobil yang membawanya tiba-tiba berubah arah, Jinho pasti langsung menyadarinya dan memberontak. Satu-satunya petunjuk yang ditinggalkan pelaku adalah mereka bersama Guild Scavenger. Ketika Jinho terus memikirkan itu, ia pun teringat sesuatu. Mungkinkah ini ulah adik laki-laki Hwang Dong-suk? Dia pasti sudah lama menunggu kami datang ke Amerika untuk membalas dendam kematian kakaknya. Karena hanya aku dan Jinho yang selamat pada insiden waktu itu, Hwang Dong-su pasti merasa bahwa kamilah yang membunuh saudaranya. Sial, kenapa aku melupakan peringatan yang dikatakan Inspektur Bo Jinchul dahulu? Kalau saja aku menempatkan prajurit bayangan pada Jinho, ini mungkin tidak akan terjadi. Kalau saja Jinho kenapa-napa, aku tak akan tinggal diam. Sementara itu di gedung Scavenger, Thomas masih menunggu kabar tentang keberadaan Hunter Hwang Dong-su. Dalam hati ia berkata, apa yang dia pikirkan? Dong-su seharusnya sadar akan perbedaan kekuatan antara dirinya dengan Sung Jinwoo. Ini jelas-jelas hal bodoh. Tapi kalau dia sampai melakukan sejauh ini, itu berarti dia sudah tahu kalau aku akan ikut campur. Sepertinya aku terlalu baik dengan anggota-anggotaku. Thomas kemudian menelpon Laura dan bertanya tentang bagaimana situasinya sekarang. Laura menjawab bahwa ia sudah bekerja sama dengan Biro Hunter. Kami juga sudah menganalisa pola pergerakan Hwang Dong-su di mana ia telah melenceng dari pola aktivitasnya selama sebulan terakhir. Dari data-data tersebut, kami sudah memperkirakan lokasi Hwang Dong-su berada. Thomas menjawab, "Baiklah, segera kirimkan semua anggota kita ke sana. Aku juga akan pergi ke sana. Tapi, bagaimana bisa kau berhasil membujuk Biro Hunter?" Laura menjawab, "Aku bilang pada mereka jika kita tidak segera menemukan Hwang Dong-su akan ada perselisihan dengan Hunter Sung Jinwoo." Sementara itu di kantor Biro Hunter, mereka terlihat sangat panik. Adam kemudian berkata bahwa semua anggota Guild Scavenger sedang dalam perjalanan ke lokasi perkiraan. Semua jadwal raid sudah dibatalkan. Semua hunter sekarang sedang bergegas untuk mencari keberadaan Hunter Hwang Dong-su dan Yo Jinho. Wakil ketua dalam hati berkata, jika semua anggota Scavenger sedang bergerak, itu berarti Thomas berada di balik komando ini. Apa yang terjadi sebenarnya? Scene kemudian berpindah ke sebuah gedung yang terbengkalai dan jauh dari keramaian.
Terlihat di dalam gedung tersebut ada 4 orang di dalamnya. 3 orang berdiri di hadapan 1 orang yang sudah tak berdaya. Dan ternyata itu adalah gerombolan Hwang Dong-su yang telah menyiksa Ye Jin-ho. Dengan sinis Dong-su berkata, sebenarnya aku tidak berencana menyiksanya, tapi hanya ada satu hal yang ingin ku ketahui. Thomas memang sudah memperingatkanku untuk tidak menyentuh Hunter Sung Jin-woo. Namun dari awal aku memang tidak berencana untuk mengganggu Hunter Sung Jin-woo. Karena ada satu orang lagi yang dapat memberikanku jawaban atas kematian saudaraku, yaitu kau, Hunter Ye Jin-ho. Padahal jika dirimu jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan saudaraku, kau akan kubebaskan tanpa terluka sedikit pun. Hanya ada satu hal yang ingin kudengar darimu. Apakah Hunter Sung Jin-woo yang telah membunuh saudaraku? Dong-su kemudian mendekati Jin-ho dan memukulnya. Bangunlah dasar sialan. Namun Jin-ho hanya terdiam. Rekan Dong-su berkata, dia cukup keras juga. Untung dia seorang hunter. Jika dia manusia biasa, dia pasti sudah mati sekarang. Dong-su menjawab, aku tidak mengerti kenapa dia sangat keras kepala. Keberaniannya patut diacungi jempol. Dan pada saat itulah Dong-su kemudian membenturkan kepala Jin-ho dan berkata, "Oi, dengarkan aku sialan. Aku tidak mau membunuhmu. Orang di belakangku adalah hunter healer yang cukup hebat. Dia akan selalu menyembuhkanmu setiap kau hampir mati. Kalau kau tidak segera membuka mulut, kau akan selamanya disiksa di sini." Ditambah lagi, kita sedang berada di sebuah pabrik yang telah ditutup selama 5 tahun. Sekuat apapun kau berteriak, tidak akan ada yang dapat mendengarkanmu. Jadi bukalah mulutmu sekarang juga, dasar sialan. Jin-ho yang sudah babak belur kemudian mulai membuka mulutnya. Sambil mengacungkan jari tengahnya, Jin-ho berkata, Kau bajingan. Dan tentunya Dong-su sangat kesal dan langsung membenturkan kepala Jin-ho sekali lagi dengan sangat keras. Jin-ho pun babak belur tak karuan. Dong-su tersenyum dan berkata, mari kita mulai lagi interogasinya. Namun tiba-tiba datang salah satu prajurit bayangan High Orc di gedung tersebut. Rekan Dong-su yang melihat itu pun berkata, apa-apaan itu? Apakah itu monster High Orc? Apa mungkin terjadi dungeon break di sekitar sini? Dong-su kemudian melepaskan auranya sambil mendekati monster tersebut. Melihat itu, bayangan High Orc terlihat ketakutan. Dan pada saat itulah, Dong-su langsung melesat untuk melepaskan pukulannya. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan monster sepertimu. Namun di saat yang sama, Jin-woo menyadari situasi ini dan langsung mengaktifkan skill Shadow Exchange untuk bertukar tempat dengan bayangan High Orc tersebut. Dan duar. Scene kemudian berpindah ke Korea, tepatnya di apartemen Sung Jin-woo. Terlihat Jin-ah dan ibunya sedang bersantai sambil menonton televisi. Ibu penasaran, bagaimana kabar kakakmu Jin-ah? Beru yang ditugaskan untuk menjaga Jin-ah bergumam, wahai ibu rajaku, kau tidak perlu khawatir, tidak ada yang bisa mengalahkan rajaku. Namun tiba-tiba, Beru merasakan perasaan yang sangat mengerikan. Perasaan ini, aku pernah merasakan perasaan ini sebelumnya. Sepertinya rajaku sedang marah besar. Sedangkan prajurit bayangan yang diselipkan di beberapa hunter juga merasakan amarah Jin-woo. Terlihat bayangan Jong-su yang bergetar-getar. Wakil ketuanya menyadari itu dan berkata, Ketua Jong-su, bayangan di bawah kakimu bergerak-gerak. Sementara itu di Amerika, mobil-mobil dari Guild Scavenger dan Biru Hunter mulai bergerak. Mereka kini sedang menuju ke lokasi perkiraan Hunter Hwang Dong-su berada. Dan pada saat itulah, Thomas merasakan aura mengerikan di suatu tempat. Sialan, sepertinya ini sudah dimulai. Thomas kemudian menendang pintu mobil dan keluar. Thomas berkata, aku akan langsung ke lokasi. Kalian ikuti aku secepat yang kalian bisa. Thomas kemudian langsung berlari dengan sangat cepat. Scene kemudian berpindah ke tempat Jin-woo berada. Setelah Jin-woo mengetahui keberadaan Jin-ho, ia pun langsung mengaktifkan skill Shadow Exchange. Dan seketika juga, Jin-woo langsung menghantamkan pukulan telak tepat di perut Hwang Dong-su. Alhasil, Dong-su pun memuntahkan darah dari mulutnya dan langsung terpental dengan sangat keras. Kedua rekan Dong-su pun sangat terkejut. Jin-ho yang sudah tak berdaya kini terlihat tersenyum, itu karena Yunim-nya kini sudah tiba di sini. Jin-ho kemudian menghampiri Jin-ho dan memberikan sebuah ramuan full potion. Namun pesan dari sistem muncul, health di bawah 10% tidak dapat dipulihkan dengan potion. Dan tentunya hal ini membuat Jin-ho bertambah murka. Jin-ho kemudian berkata kepada kedua rekan Dong-su, siapa healer di antara kalian, segera pulihkan Jin-ho.
Namun rekan Dongsu tak mengerti bahasa Korea. Dongsu yang sudah bangkit kembali berkata, Sung Jinwoo memintamu untuk memulihkan orang itu. Dongsu kemudian melepaskan aura kekuatannya sambil menatap Jinwoo. Ini pertama kalinya kita bertatap muka, bukan, Sung Jinwoo? Jinwoo berkata, sekali lagi kukatakan, pulihkan Jinwoo. Rekan Dongsu pun tersenyum dan menjawab, apa yang kau bilang? Sebaiknya kau meyakinkan bosku dulu sebelum minta tolong kepadaku. Dan seketika, Jinwoo mencengkram kepala orang itu dan langsung membenturkannya ke tiang hingga tak sadarkan diri. Jinwoo kemudian menatap seorang lagi dan berkata, apa kau juga seorang healer? Cepat pulihkan Jinwoo. Orang itu pun panik dan berkata, Tuan Hwang Dongsu, kenapa kau tak mengatakan kalau pekerjaan ini berhubungan dengan Hunter Sung Jinwoo? Jinwoo berkata, biar kau katakan sekali lagi, apa kau seorang healer? Orang itu menjawab, aku bukan healer. Mendengar itu, Jinwoo langsung menghantamkan kepalanya ke lantai dengan sangat keras. Dongsu kemudian berjalan mendekat dan berkata, apa kau yang telah membunuh kakakku di dalam dungeon? Di satu sisi, Jinwoo yang sedang sekarat berkata, Hyung, dia adalah Hwang Dongsu, adik dari Hwang Dongsu. Jinwoo menjawab, jangan bicara dulu, Jinwoo. Dongsu berkata lagi, jawab aku Jinwoo, apa kau dan temanmu yang telah membunuh kakakku? Jinwoo menatapnya dan menjawab, sebaiknya kau tanya sendiri pada kakakmu. Mendengar jawaban itu, Dongsu pun sangat murka dan akan menghantamkan pukulannya. Namun Jinwoo dengan mudah menghindarinya sambil melepaskan serangan balik. Dongsu pun memuntahkan darah dari mulutnya dan langsung terhempas menabrak dinding. Dan tiba-tiba, Jinwoo kini sudah berada di samping Dongsu. Dongsu berkata, sialan kau. Dan seketika itu juga, Jinwoo langsung membenamkan kepala Dongsu dengan sangat keras. Jinwoo kemudian mengangkat kepala Dongsu lagi dan membenturkannya berkali-kali dengan sangat brutal. Dan sesaat kemudian, Thomas Andre telah tiba dan berkata, hentikan. Hwang Dongsu, kau sudah kuperingatkan untuk tidak menyentuhnya. Apa kau masih hidup di sana? Jinwoo menjawab, dia belum mati. Thomas berkata, kalau kau sudah memahami situasinya, maka tidak usah berbasa-basi. Cepat lepaskan dia. Akan kuanggap ini tak pernah terjadi kalau kau melepaskannya. Hah? Kalau aku tidak menuruti perintahmu bagaimana? Ucap Jinwoo yang menantang. Thomas dengan kesal menjawab, kalau begitu, ini tak akan berakhir dengan baik. Lakukan semaumu, ucap Jinwoo sambil melempar Hwang Dongsu. Dongsu yang sekarat berkata, baguslah, semuanya berjalan lancar. Sekarang, Thomas tidak ada pilihan lain selain ikut campur. Bunuhlah Sung Jinwoo demi diriku, Thomas. Dan pada saat ini, Jinwoo dan Thomas telah melepaskan auranya dan saling berhadapan satu sama lain. Thomas berkata, apa kau tahu siapa aku, hah? Jinwoo menatapnya dan menjawab, masa bodoh, aku tidak peduli siapapun dirimu. Dalam hati Thomas berkata, aku tak menyangka dia mengatakan itu meski sudah tahu siapa diriku. Dengan aura mengerikan, Thomas tersenyum dan berkata, baiklah, salahkan keangkuhanmu sendiri, dasar sialan. Dan seketika itu juga, Thomas kemudian melancarkan pukulannya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.